puasa memiliki banyak hikmah dan fawaid, faidah-faidah. Di antara hikmah dan faidah puasa, bahwasanya puasa ini ibadah yang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi seseorang apabila puasa dia harus tahu kalau puasa itu ibadah. Dia sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah puasa. Pada pertemuan lalu kita bahas hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala an. Beliau berkata, "Idza kana yaumu shaumika atau yaumu siyamika falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk wada' adzal khadim." Apabila engkau berada di hari puasa, maka puasa juga pendengaran kamu, puasa juga telinga kamu, puasa juga lisan kamu, dan puasa dari mengganggu manusia. Di sini menunjukkan kalau puasa merupakan ibadah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia meninggalkan semua hal yang dia sukai karena Allah. Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan jima, bersetubuh dengan istrinya, itu semua dia tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla dengan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah dan faidah puasa, puasa itu sebab untuk meraih ketakwaan. Sebab untuk meraih ketakwaan. Sebab untuk meraih ketakwaan. Ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang berpuasa diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya, bukan maksud puasa hanya menahan lapar dan haus tanpa menjalankan ibadah dan perintah. Tapi hikmah di balik puasa sampai dia mendapatkan ketakwaan dan sampai kepada predikat orang-orang yang bertakwa. Maka puasa ini membantu dia untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena apabila dia tidak makan dan minum, maka sedikitnya makan dan minum itu menjauhkan dari syahwat. Maka disebutkan di dalam athar, "Dayiqu majariya syaitan bis-shaum." Sempitkanlah tempat jalan syaitan dengan puasa. Dan sebagian salaf berkata, "Fa inna ma'siyatallahi qarib minasyab'an ba'id 'anil jaw'an." Maksiat itu dekat kepada orang-orang yang kenyang dan jauh dari orang-orang yang lapar. Nah, sepatutnya orang kalau puasa itu motivasi terbesar dia bisa beribadah. Ya, karena rasa lapar itu menjauhkan dia dari maksiat dan syahwat. Ya, sedangkan orang yang makan hingga kenyang itu dekat dengan syahwat serta maksiat. Nah, kalau dia puasa namun dia tidak meninggalkan perbuatan yang haram, dia masih melihat yang haram, dia masih mendengarkan yang haram, dia berbuat yang haram, sampai dia berbuat hal yang sia-sia, tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia, dikhawatirkan puasa dia hanya menahan lapar dan haus, namun dia tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum tanpa ada ketakwaan. Yang diinginkan oleh Allah dari kewajiban puasa ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Salah seorang salaf berkata, "As-saim fi ibadatin ma lam yaghtab." Orang yang puasa dia terus beribadah selama dia tidak ghibah. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Kata beliau alaihi salatu wassalam, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, amalan dusta dan kebodohan. Perkataan dusta semua perkataan yang mengandung maksiat.
berdusta, ghibah, namimah, sibab, mencela seseorang, dan seterusnya. Wal amala bihi, dan perbuatan dosa. Perbuatan dosa ya seperti permusuhan, orang yang jual beli di dalamnya ada tipu menipu, berbuat curang, atau mendengarkan musik, menonton yang haram, dan seterusnya. Wal jahl, dan perbuatan bodoh. Perbuatan bodoh artinya dia tidak menjaga akhlak dan sikapnya ketika puasa. Ya. Kalau orang tidak meninggalkan hal tersebut, maka kata Nabi SAW, "Falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Allah tidak butuh ketika dia meninggalkan makan dan minum. Ya, maka dia tidak mendapatkan kecuali al-ju' wal 'atash. Tidak mendapatkan kecuali rasa lapar dan rasa haus. Ya rubba sha'imin laisa had min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tidak ada bagian dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Namun dia tidak mendapatkan hikmah yang agung di balik kewajiban puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.